Silakan Mas Aan. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai ya, boleh. Acara sosialisasi penggunaan ini. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ini sudah masuk sekitar 69-70. Silakan Mas Aan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Rizky SPD MPD, Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Rustam Hari, Esos MM, Bapak Kasubag Tata Usaha LPMP Jawa Timur, dan yang kami hormati juga Bapak Dr. Rofiud Darojat dari KKP selaku Satgas yang bertugas untuk proses repatriasi di LPMP Jawa Timur. Dan Bapak Ibu karyawan-karyawati LPMP yang kami hormati, ya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat hidayah serta penyertaannya kita semua dapat diberi kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan sosialisasi penggunaan asrama LPMP Jawa Timur sebagai tempat untuk karantina atau tempat untuk repatriasi WNI yang datang dari luar negeri. Ya, sebelum kita memasuki kegiatan untuk penjelasan dari narasumber kita yaitu Bapak Dr. Rofi, kami berikan kesempatan dulu kepada Kepala LPMP Jawa Timur untuk memberikan pengarahan bagi kita terkait kegiatan sosialisasi ini. Kami beri kesempatan kepada Bapak Dr. Rizky, SPD MPD untuk menyampaikan pengarahan bagi kita sekalian. Silakan Pak Rizky. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan di ruang saya dan ruang Pak Rizky sepertinya agak lemot, Mas. Oh, iya. Mungkin Pak Rustam dulu bisa memberikan pengarahan sedikit terkait kegiatan ini. Oke. Oh iya. Pak Rizky lagi ada trouble dengan jaringannya, Pak. Rizky. Iya. Oke, Pak Rizky. Oh iya Pak Rizky, monggo silakan Pak Rizky. Halo. Iya, silakan. Untuk videonya di off-kan aja, Pak. Ya, ini tak off-kan saja supaya bisa. Iya, monggo Pak Rizky. Silakan. Silakan Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Rofiud selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan. Mungkin kantornya di Juanda kalau tidak salah ini Pak Rofiud. Yang saya hormati pula Pak Kasubag TU dan Koordinator Fungsi di LPMP Jawa Timur serta Bapak Ibu pejabat fungsional yang lain dan karyawan-karyawati LPMP yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua sampai detik ini masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita sehat terus tanpa ada terpengaruh oleh pandemi COVID-19 dan memang kita harus juga hati-hati supaya nantinya kita tidak sampai terkena dampak dari COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat baik di kantor maupun di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah sosialisasi penggunaan asrama D untuk repatriasi WNI kita yang ada di luar negeri atau kepulangan WNI yang dulunya kerja atau bagaimana di luar negeri, termasuk nanti juga ada warga negara asing juga yang akan menggunakan asrama D atau gedung F yang dulu di LPMP Jawa Timur. Jadi ini bukan tempat isolasi Bapak Ibu sekalian, ini hanyalah tempat transit. Jadi tempat transit yang akan dilakukan oleh Satgas yang dipimpin oleh Pak Rofiud beserta TNI dan Dinas Perhubungan nantinya
kita nanti akan kedatangan WNI dari luar negeri yang melalui pesawat, karena beberapa saat yang lalu banyak sekali WNI yang tidak bisa pulang ke Indonesia karena aturan penerbangan yang memang tidak ada, satu. Yang kedua memang persyaratannya ketat. Nah, masalahnya adalah ketika dari negara asal, dari negara luar negeri ini tidak ada prosedur tes swab dari negara mereka yang menuju ke Indonesia, maka sangat dimungkinkan membuat untuk kita waspada. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia melalui Satgas masing-masing di provinsi masing-masing, terutama di Provinsi Jawa Timur, melakukan yaitu dengan cara mentransitkan dulu di suatu tempat tertentu. Kebetulan yang ditunjuk adalah ada PU, ada Menak, termasuk kita yang terakhir ini di Jawa Timur. Nanti WNI yang datang ke Indonesia setelah ditebak sudah penuh, DPO penuh, nanti mungkin mulai minggu depan atau kapan, ini belum ada, sampai saat ini belum ada, akan ditampung di asrama D. Tentunya ini membuat kami sudah melaksanakan pembatasan untuk mengamankan, yaitu dengan memberikan batas pengaman berupa seng, sehingga tidak ada interaksi langsung antara WNI yang nantinya transit di LPMP dengan karyawan LPMP melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasanya dan tidak akan mengganggu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini kegiatan hanya transit, ketika WNI nanti datang ke LPMP, nanti sudah ada tim khusus yang menangani, yaitu mulai dari ahlinya COVID, yaitu dari kantor pelabuhan, kantor kesehatan pelabuhan, untuk menangani WNI mulai dari kedatangan, kemudian akan dilakukan tes swab. Ketika sampai dengan 3 hari tes swabnya nanti keluar hasilnya negatif, maka WNI tersebut akan dipersilahkan kembali ke tempat asalnya masing-masing. Kemudian apabila nanti positif, maka akan ditangani oleh KKP sampai dengan nanti dibawa ke rumah sakit rujukan. Jadi tidak melibatkan staf LPMP sama sekali, kami hanya menyiapkan fasilitas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, yang menangani adalah suatu lembaga yang sudah sangat profesional, yaitu KKP. Ditambah nanti ketika WNI datang ke tempat kita, transit sementara, maka pengamanan akan dilakukan oleh Korem, oleh TNI, sehingga mereka ketika sudah di dalam akan dijaga betul oleh tentara, oleh TNI terkait dengan keluar masuknya. Nah, mereka akan dipastikan untuk tetap berada di dalam sebelum ada hasil swabnya nanti, maka mereka hanya boleh berada di dalam lingkungan yang sudah kami batasi tersebut. Termasuk untuk asrama tinggal teman-teman yang ada di LPMP, yang tidur di LPMP, aksesnya pun tidak bisa langsung ke area itu. Oleh Pak Imam sudah dibuatkan jembatan menuju gedung B, sehingga tidak melintas ke daerah yang berada di wilayahnya WNI datang yang sedang sedang transit. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di samping itu, kemudian teman-teman, ketika WNI datang juga tidak melibatkan angkutan LPMP, sudah ada tim supaya dengan aman masuk ke asrama LPMP, sehingga tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, tak ada kepedulian apabila TNI, WNI yang datang ke Indonesia tanpa prosedur untuk swab ketika pulang ke rumahnya dan kebetulan dia orang tanpa gejala, nanti juga akan resiko juga akan menularkan di keluarganya, di daerah dan sekitarnya. Oleh karena itu, langkah dari Satgas di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Surabaya ini, datang dari luar negeri ini ditransitkan sementara paling lama
selama 3 hari di LPMP untuk kemudian Satgas mohon nanti memberikan penjelasan secara teknis lagi oleh Kepala KKP Juanda, Rofiud, sehingga kami semua karena pengetahuan terkait COVID-19 ini, sehingga menjadi lebih yakin lagi bahwa yang di LPM positif, dan sehingga mereka 3 hari langsung pulang. Demikian. Selanjutnya Pak Rofiud, mohon pencerahannya bagi kami semua warga LPMP agar kami semua satu menambah wawasan, yang kedua juga mempunyai rasa aman ketika walaupun ada WNI yang datang transit di LPMP. Demikian, terima kasih Mas Aan. Saya akhiri, billahi taufik. Sekian tadi Bapak Ibu sambutan dari Kepala LPMP Jawa Timur. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk di dalam materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rofiud, kami beri kesempatan kepada Pak Rustam Hari selaku Kasubag Tata Usaha untuk menjelaskan secara teknis bagaimana proses dan mekanisme nanti ke depan. Oke, monggo Pak Rustam bisa memangkakan. Silakan Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Kepala LPMP Pak Dr. Rizky. Juga terima kasih kepada Bapak Bambang Agus. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bambang. Juga Dr. Rofi, terima perkenan untuk berbagi kepada kami warga LPMP Jawa Timur yang sebentar lagi mungkin dalam waktu-waktu minggu-minggu depan barangkali sudah ada tamu saudara-saudara kita WNI repatriat yang pulang dari negara manca. Dan saya kira nanti Mas Aan berkait dengan aspek-aspek yang terkait dengan kesehatan maupun teknis mekanisme, juga pengaturan-pengaturan terkait dengan tamu repatriat ini nanti dokter akan menyampaikan, karena beliau sekaligus akan menyampaikan hal yang terkait dengan teknis dan lain sebagainya tadi. Untuk hal-hal yang terkait dengan akomodasi dan lain sebagainya mungkin sudah ada tim tersendiri, tapi pada prinsipnya kalau terkait dengan teknis itu tamu dan angkutan sendiri, kemudian ada petugasnya sendiri. Dengan prosedur masuk melalui, kemudian tidak berhenti di tempat warga tetapi langsung melalui pintu gerbang LPMP di sebelah selatan, juga langsung masuk ke asrama D yang sekarang. Nah, itu pun dengan prosedur yang ketat. Kemudian kurang lebihnya nanti beliau-beliau sebelum masuk ke kamar atau ke asrama D tadi sudah ada pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila yang bersangkutan tidak terdeteksi dan dinyatakan sehat oleh tim yang memeriksa, dokter-dokter yang memeriksa, tentu kemudian
mereka akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan. Tentu dengan aturan atau mekanisme prosedur yang sudah ditetapkan oleh tim, dan dari teman-teman atau saudara-saudara kita repatriat tadi itu, ketika kemudian misalnya ada kasus atau terpapar COVID-19 atau dinyatakan positif oleh dokter, beliau-beliau saudara kita itu akan dijaga oleh tim keamanan yang melibatkan Kodam Brawijaya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran bahwa kemudian kita akan kontak langsung, insya Allah tidak. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nanti penjelasan yang lengkap akan disampaikan oleh Dr. Rofi. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kepala LPMP, Pak Dr. Rizky, juga Pak Dr. Bambang Agus, juga Dr. Rofi, terima kasih, dan juga Bapak Ibu sekalian. Saya kira cukup, Mas Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rustam yang sudah memberikan tambahan informasi bagi kita. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan bersama Bapak Ibu paparan dari Satgas Repatriasi yang langsung dibawakan oleh Bapak Dr. Rofiud Darajat. Ini kami persilakan kepada Bapak Dr. Rofi untuk menyampaikan materi sosialisasi bagi seluruh pegawai LPMP Jawa Timur. Terima kasih, silakan Pak Dr. Rofi. Terima kasih Pak Aan selaku pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Dr. Rizky, SPD MPD, Kepala LPMP Jawa Timur. Yang saya hormati Pak Rustam selaku Kasubag Tata Usaha LPMP Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar LPMP Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa bertemu dalam forum virtual, sehingga kita bisa berbagi informasi, silaturahim, sehingga semua hal yang kurang jelas bisa terfasilitasi di forum ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Pimpinan LPMP bahwa kami diberi kesempatan, dan juga yang paling besar adalah diberi izin untuk bersama-sama melayani saudara-saudara kita yang dari luar negeri dalam rangka situasi COVID-19. Sedikit saya ralat Pak Rizky, saya sehari-hari bertugas sebagai Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Surveillance Epidemiologi. Tadi pagi saya sudah lapor kepada pimpinan Kepala KKP kelas 1 Surabaya, Dr. Luki. Salam dari beliau. Kebetulan beliau hari ini tugas ke Labuhan Bajo dalam rangka persiapan institusi KKP di sana dalam rangka persiapan penanganan COVID juga. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Amin. Mohon bisa dimulai share screen-nya Bapak. Ya Bapak. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kami di bandara sebenarnya tidak hanya pada saat COVID saja. Kegiatan kami di bandara adalah kegiatan kekarantinaan dalam rangka pencegahan penyakit atau faktor risikonya masuk ke Indonesia ataupun keluar dari wilayah Indonesia. Kegiatan ini sebenarnya berjalan sejak zaman dahulu, sudah lama. Kalau Bapak Ibu ingat bahwa jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi itu kalau dulu-dulu pakai laut,
maka proses pemeriksaan kesehatan sebelum mereka datang kembali ke Indonesia itu diinapkan dulu, ditransitkan dulu di pulau karantina. Kalau di Jakarta itu ada namanya Pulau Onrus, kemudian di Aceh ada Pulau Rabiah, itu adalah dua tempat pulau yang dipakai untuk transit jemaah haji sebelum kembali ke daerah masing-masing. Jadi kapal laut dari Arab Saudi transit di mana-mana, kemudian ke Indonesia masuk ke pulau tersebut. Di situ jemaah haji yang akan pulang diinapkan selama 40 hari dengan logika bahwa kalau 40 hari itu membawa penyakit yang dari luar negeri, dari Arab Saudi dan tempat-tempat transit di luar negeri, maka di situ akan muncul gejalanya dan bisa diobatin di situ. Apabila sudah sembuh dan tidak sakit selama 40 hari, bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak membawa penyakit dari luar negeri. Jadi sejarah panjang itu terus dilakukan. Dalam hal ini KKP diamanahi oleh negara untuk melaksanakan tugas tersebut. Tentu saja dulu namanya bukan KKP, namanya dulu karantina ya. Jadi kita sering pada orang-orang sepuh biasanya di kantor karantina itu lebih terkenal daripada KKP. Bahkan Pak Rizky kemarin sempat mengira KKP itu kementeriannya Bu Susi. Jadi itu akronim atau singkatan yang lebih terkenal. Tapi KKP adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan. Baik, lanjut Bapak. Jadi di sini saya selain sehari-hari sebagai Kabid Pengendalian Karantina dan Surveillance Epidemiologi, ada tugas sebagai Satgas Repatriasi. Ini saya diamanai untuk menjadi koordinator kelompok medis di Satgas Repatriasi Daerah yang dipimpin oleh dan Satgas Repatriasi adalah Komandan Korem. Izin saya tidak membuka masker karena diwakili oleh gambar ini, mudah-mudahan kalau sudah bertemu kita bisa saling menyapa. Ini juga sekaligus memberikan perhatian kepada Bapak Ibu, klaster di kantor sekarang mulai harus diperhatikan. Jadi dalam rangka penyebaran COVID, kita harus mencurigai orang terdekat kita. Karena sekarang hampir 80% atau 60-70% lebih itu adalah asimptomatis tanpa gejala. Sehingga kadang-kadang yang bersangkutan tidak menyadari bahwa dia terinfeksi dan bisa menularkan. Sehingga motonya adalah maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Jadi kadang-kadang kita lupa pada saat menganggap bahwa di kantor teman semua, sehingga agak kelalaian menggunakan masker. Jadi monggo lanjut Bapak. Jadi poin bahasan kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah tugas dan fungsi KKP sebagai perkenalan dari kami, kenapa kami ikut terlibat dalam pencegahan COVID ini. Kemudian kita bicara sedikit tentang COVID-19, sehingga kalau kita tahu apa itu COVID, kita bisa tahu penyebabnya, kita bisa tahu cara penularannya, kita bisa tahu gejalanya, dan kita bisa tahu cara pencegahannya. Kalau kita mengetahui hal-hal seperti itu, maka kita bisa bersikap tengah-tengah. Kita tidak terlalu paranoid, tetapi kita juga tidak terlalu menggampangkan bahwa kita tidak akan bisa tertular. Jadi pengetahuan tentang itu saya pikir perlu sedikit. Semua sudah paham dengan setiap hari COVID di catatan internasional, kenapa kita harus melakukan ini, sehingga proses-proses pencegahan penyakit yang datang dari luar negeri bisa kita cegah. Kemudian yang terakhir kita bicara tentang bagaimana pelaksanaan wisma karantina atau kita sebut wisma transit, sehingga kekhawatiran atau sumbangsih kita bisa yakin bahwa apa yang kita lakukan ini sudah sesuai prosedur dan memang diniatkan untuk membantu berkontribusi
terhadap pengendalian penyakit COVID-19. Mungkin bahasa karantina dan bahasa isolasi sebagai informasi, saya pikir ini di masyarakat saling salah diartikan atau saling mengalami pemaknaan yang kadang-kadang membingungkan. Sebenarnya istilahnya lebih jelas kalau karantina itu orangnya belum tentu sakit. Jadi istilah karantina itu dilakukan terhadap orang yang belum tentu sakit, tetapi dia mempunyai kemungkinan untuk sakit, entah dari riwayat perjalanan, entah dari lokasinya, atau dia tinggal di mana, atau riwayat kontraknya. Gitu. Jadi dia belum tentu sakit. Kalau isolasi itu sudah pasti sakit. Jadi kalau dalam konteks COVID ini, orang yang masih belum keluar hasil labnya, PCR dalam hal ini, kalau dia dibatasi, tidak boleh kemana-mana aktivitasnya, maka itu istilahnya karantina. Tetapi kalau dia sudah keluar hasilnya positif, maka di sini ini tentu saja disiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi apabila kasus COVID tersebut menimbulkan gejala dan membutuhkan perawatan. Jadi supaya kita tidak bingung menggunakan istilah karantina dan menggunakan istilah isolasi. Lanjut Bapak. Jadi bahasan pertama kita tugas dan fungsi kantor kesehatan pelabuhan. Jadi kita punya bandara, kita punya pelabuhan. Jadi kegiatan pencegahan tidak hanya dilakukan di bandara, kapal-kapal di pelabuhan yang mempunyai rute ke luar negeri juga atau dari luar negeri juga melalui prosedur yang sama. Jadi bisa jadi nanti kalau ada kapal dari luar negeri melalui Tanjung Perak, kemudian dia mau turun, secara imigrasi diperbolehkan turun, diperbolehkan beraktivitas, maka dia diwajibkan juga memenuhi prosedur. Jadi yang datang ke tempat karantina bisa juga dari bandara, bisa juga dari pintu masuk pelabuhan. Lanjut Bapak. Jadi ini adalah dasar kerja kami, Permenkes nomor 356 tahun 2008, junto Permenkes 2348 tahun 2011 tentang SOPK Kantor Kesehatan Pelabuhan. Jadi kami seperti juga LPMP bertanggung jawab pada artinya Dirjen B2B. Lanjut Bapak. Lanjut slide berikutnya adalah cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan. Jadi bagaimana upaya kita bisa mengidentifikasi penyakit supaya tidak masuk ke wilayah, ke negara, dan faktor risikonya melalui kegiatan-kegiatan surveillance epidemiologi. Jadi data-data yang terkait dengan epidemiologi penyakit itu kita pelajari, kita petakan, kemudian melalui tindakan-tindakan kekarantinaan, kemudian kesehatan lingkungan di bandara, di pesawat, di kapal, dan lain-lain, kemudian pelayanan kesehatan, pengawasan olahraga, bioterorisme, dan pengawasan etika. Kegiatannya dilakukan di bandara, di pelabuhan, bahkan kalau kita punya batas negara berupa darat, maka itu di lintas batas darat negara seperti di Malaysia, Papua, dan di NTT. Jadi mereka naik bis itu tetap harus melewati pos KKP untuk pelaksanaan pencegahan tersebut. Kegiatan cegah tangkal ini memang susah artinya penyakit zaman sekarang disertai dengan modernnya alat transportasi sehingga kecepatan orang berpindah itu lebih cepat daripada masa inkubasi penyakit. Jadi gambarannya kalau dulu naik kapal laut itu dari katakanlah yang paling dekat dari Singapura ke Surabaya itu dulu naik kapal laut bisa 3 atau 4 hari. Sementara sekarang pakai pesawat cuma berbilang jam, 1 atau 2 jam.
jam. Sementara orang kalau tertular, misalnya gampangannya tertular makan yang mengandung penyakit di Singapura misalnya. Pada zaman dulu, pada saat dia di kapal, orang tersebut mungkin sudah mengeluh sakit perut lah, muntah lah, sehingga pada saat di Surabaya itu sudah bisa terdeteksi. Oh, orang tersebut sakit, harus bisa ditindaklanjuti supaya tidak menular ke orang-orang yang ada di Surabaya. Tapi zaman sekarang dengan 1-2 jam makanan belum turun ke perut, orangnya sudah sampai Surabaya. Nah, itu yang menjadi agak kesulitan dalam proses pencegahan hal penyakit. Yang kita awasi ada orangnya, ada alat angkutnya, ada lingkungannya, jadi semuanya kita awasi dalam hal itu. Sehingga banyak orang yang dulu awalnya memang mempertanyakan kok bisa KKP sudah bekerja di pintu masuk kok corona bisa masuk. Nah, itu evaluasi bagi kita semua yang kita dapatkan atau kita lakukan di bandara dan pelabuhan itu yang kita screening adalah suhu. Sementara suhu itu baru muncul gejalanya pada saat orang sudah sakit. Informasi yang beredar sekarang karena COVID ini penyakit baru, dia bisa menularkan sebelum gejala muncul. Jadi ada yang bilang 1-2 hari sebelum gejala muncul itu bisa menularkan. Apalagi sekarang ada yang banyak malah dominan yang asimptomatis, tidak ada gejala. Dan itu kalau di lab hasilnya positif dan dia bisa menularkan. Ini yang menjadi sulit jenis-jenis penyakit yang seperti ini. Lanjut Bapak. Ini gambaran pelaksanaan kita di bandara. Teman-teman yang pakai rompi kuning ini teman-teman di KKP, dia menanyakan health alert card. Jadi mereka penumpang harus melaporkan kondisi kesehatan fisiknya kepada otoritas kesehatan dalam hal ini KKP, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan dan pelacakan apabila ada sesuatu yang bermasalah. Kemudian dilakukan pemeriksaan suhu. Kalau Bapak lihat itu ada kamera di atas yang digambar yang kiri bawah, itu adalah kamera thermal scanner. Jadi memang nggak kelihatan orang nggak merasa dicek suhunya, tapi melalui kamera thermal scanner itu terhubung dengan monitor, maka monitor itu diawasi oleh petugas KKP, dia bisa mendeteksi yang melintas itu suhunya berapa. Lanjut Bapak. Ya, kita masuk ke bahasan kita yang kedua tentang COVID dan bagaimana regulasi di kedatangan. Lanjut. Nah, ini saya ambil dari pedoman penanggulangan pelaksanaan COVID dari Kementerian Kesehatan revisi kelima. Jadi COVID itu seperti namanya adalah coronavirus disease. Itu penyebabnya adalah virus golongan Coronaviridae. Jadi banyak virus yang menyebabkan sakit pada manusia. Yang sering terjadi common cold itu batuk pilek yang kita merasa nggak nyaman, bersin-bersin, itu juga disebabkan oleh virus corona. Jadi sebenarnya hampir sama aja dengan batuk pilek seperti biasa, cuman karena ini jenis baru sehingga tubuh manusia belum bisa mengenali dengan baik, belum bisa membuat antibodi untuk melawan virus yang baru tersebut sehingga reaksinya menjadi membahayakan bagi manusia. Nanti lama-lama akan berubah virus ini menjadi flu biasa, tapi kita belum tahu itu akan terjadi kapan. Lanjut Bapak. Nah ini gambaran umumnya, virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasikan dan dinamakan COVID-19. Nah, 80% itu gejalanya ringan sedang, bahkan kadang tidak ada gejala, 15% berat, dan 5% yang membutuhkan perawatan ICU. Gejalanya seperti corona yang menyebabkan flu, ada demam, batuk, nyeri tenggorokan, sesak,
dan sekarang juga ditemukan manifestasi yang paling sering sekarang yang muncul adalah namanya anosmia. Anosmia itu kehilangan kemampuan untuk membau. Jadi kalau ibu-ibu di dapur masih bisa membedakan mana terasi, mana bau ikan asin, maka insya Allah nggak kena COVID. Jadi seperti itu. Kebanyakan yang 5% kritis ini itu mereka mempunyai istilahnya penyakit penyerta. Jadi punya penyakit jantung, punya penyakit diabetes, punya hipertensi dan lain-lain atau lansia. Jadi melindungi lansia itu bagian dari tugas kita. Kalau makanya kemarin pemerintah menyarankan atau mewajibkan pada PNS untuk tidak mudik. Salah satunya adalah melindungi orang tua yang di rumah supaya tidak tertular oleh kita. Lanjut. Nah, ini gejala umumnya: demam, ispa, infeksi saluran pernafasan. Orang tua dengan imunitas rendah lebih rentan. Kemudian cara penularannya adalah antar manusia. Kalau awalnya dulu di Wuhan itu dicurigai berasal dari pasar hewan, jadi dari hewan menulari manusia, tetapi setelah itu penularannya adalah dari manusia ke manusia melalui percikan saat batuk atau bersin. Kemudian transmisi udara yang artinya tidak terlalu dekat itu dimungkinkan kalau teman-teman di rumah sakit pada saat melakukan pernafasan buatan menyambungkan dengan mesin namanya intubasi, itu juga memungkinkan terjadi tertular sehingga beberapa dokter atau perawat atau perawat tenaga kesehatan bisa tertular. Ini juga masih menjadi penelitian terus karena jenis penyakit yang baru dan sehingga sifat-sifatnya juga masih terus dalam penelitian. Masa inkubasi itu adalah masa antara kuman itu masuk atau virus ini masuk sampai menimbulkan gejala. Itu namanya masa inkubasi. Pada orang-orang yang asimptomatis yang tanpa gejala ini susah ditentukan masa inkubasinya. Rata-rata 5-6 hari biasanya dan range-nya antara 1 sampai 14 hari. Jadi ini yang menjadi kesulitan dalam penemuan di pintu masuk. Lanjut, Pak. Nah, kita tidak terlalu dalam hal pengobatan dan lain-lain, kita fokus aja di pencegahan. Ini Pak Jokowi mempunyai program 1 juta masker yang harus dibagikan kepada seluruh masyarakat karena vaksinnya belum ditemukan. Selama vaksin belum ditemukan, maka masker menjadi vaksin yang menjadi cara pencegahan yang harus dipromosikan ke semua orang. Selain masker adalah mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, kemudian kalau nggak memungkinkan bawa hand sanitizer, kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi 1 meter atau 1,5 meter, intinya supaya droplet dari atau percikan lidah itu kalau pas bicara itu tidak menularkan ke orang lain. Kita lihat kondisi di dunia per tanggal kemarin ya, tanggal 2 September, itu jumlah yang terinfeksi, yang terdiagnosa positif sudah 25 juta. Dengan penambahan kasus yang kemarin aja, kasus baru adalah 245.000 di seluruh dunia. Jadi hampir sudah tidak ada negara yang tidak tertulari oleh penyakit ini. Dengan 852.000 sekian kematian. Bagaimana di Indonesia? Lanjut Bapak. Nah, ini data di Indonesia. Lab yang sudah hasil swab yang sudah dilakukan itu sekitar 1.300.000-an sekian dengan hasil yang 1.153 negatif. Kemudian yang konfirmasi positif per tanggal 3 hari ini pukul 8 tadi pagi dilaporkan 180.000 dengan kasus konfirmasi tersebut. Penambahannya sekarang kalau Bapak Ibu lihat itu sudah relatif lebih
lebih tinggi ya dari hari-hari sebelumnya. Rata-rata sudah 3.000-an sekarang. Hari kemarin 3.075, yang meninggal 7.600. Jadi angka kematian kita masih lebih tinggi daripada dunia. Kita masih 4,2%, sementara dunia 1,8% atau 3,3% secara global. Jadi kita memang masih harus bekerja keras untuk mencegah penularan supaya tidak berlanjut kepada kasus sakit dan kemudian pada orang-orang yang rentan akan bisa berakibat fatal. Lanjut. Nah, selanjutnya kita ke bagaimana sih regulasi dari negara dalam rangka mengurangi atau menghilangkan faktor risiko bahwa penyakit itu datang dari luar negeri, dibawa oleh orang. Karena virusnya dibawa oleh orang, maka yang kita deteksi ya orangnya, karena virusnya nggak bisa jalan sendiri. Jadi WNI yang masuk itu nanti di bandara atau di pelabuhan akan bertemu dengan kami, teman-teman petugas KKP, itu nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap mereka, wawancara, pemeriksaan suhu, kemudian tanda dan gejalanya, kemudian diukur kandungan oksigennya di dalam darahnya, kemudian ditanya dia mempunyai PCR atau tidak. Kalau PCR-nya ada masih berlaku atau tidak. Kalau tidak ada, maka dia dianggap sebagai berisiko. Ya, kita tidak mengetahui status orang tersebut menderita COVID atau tidak. Sehingga diperlukan tindakan untuk meyakinkan atau memastikan bahwa yang bersangkutan masuk ke Indonesia dengan tidak membawa virus. Kemudian dilakukan pemeriksaan PCR. Kalau bisa dilakukan di bandara, dilakukan di bandara. Kemudian dikirim ke fasilitas karantina untuk menunggu hasil lab. Kalau tidak bisa dilakukan di bandara karena mungkin tempatnya atau akomodasi yang lain, maka dilakukan pemeriksaan PCR-nya di fasilitas karantina. Dulu pada saat di Surabaya belum terbentuk organisasinya secara baik dengan melalui Satgas Repatriasi, kami melakukan pemeriksaan PCR-nya di bandara. Kemudian penumpang yang dilakukan pemeriksaan tersebut dibawa ke asrama karantina di BPSDM punyanya provinsi. Tapi karena asrama BPSDM provinsi sudah mulai penuh dan ada agenda lain untuk kepentingan wilayah, kebetulan bersamaan dengan itu kita diinisiasi oleh Satgas Pusat untuk membentuk Satgas Repatriasi Daerah dengan koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan TNI, kemudian terbentuk fasilitas karantina sendiri yang khusus dari luar negeri, tidak tercampur dengan wilayah seperti di asrama BPSDM Balungsari, maka pelayanan PCR itu dilakukan di asrama karantina, di fasilitas karantina. Yang pertama terbentuk itu di Kemenak, di Ketintang juga, kemudian LTME, PU ini sedang dalam proses, kita berharap bisa segera berjalan, sehingga apabila nanti new normal dan peningkatan jumlah orang yang datang dan penerbangan yang datang dari luar negeri meningkat, maka kita bisa menampung semuanya. Apabila hasilnya negatif, maka akan diterbitkan namanya clearance kesehatan dengan surat clearance kesehatan tersebut yang ditandatangani dari unsur KKP dan unsur TNI, maka dia akan bisa melanjutkan perjalanan untuk selanjutnya melakukan karantina mandiri di rumah dan menerapkan physical distancing dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kalau PCR-nya positif tanpa gejala, maka akan dirujuk ke rumah sakit darurat yang ada di Indrapura. Nanti di sana dirawat, dilakukan swab ulang. Nanti kalau swabnya negatif, baru dia diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Kira-kira seperti itu regulasinya menurut surat dari Menteri Kesehatan nomor 338 tahun 2020. Lanjut. Nah, kita bicara tentang pelaksanaan wisma karantina, atau kalau kita bisa sebut wisma transit juga nggak masalah.
asalkan pemahaman kita benar bahwa karantina itu terhadap orang yang belum sakit seperti tadi saya sampaikan di depan, maka pembahasan tentang karantina atau transit relatif tidak menimbulkan isu yang berbeda. Tetapi kalau kekhawatiran itu muncul, ya kita istilahkan sebagai wisma transit dalam rangka menunggu hasil PCR. Jadi ini di Ketintang 1. Kalau di Kemenak itu kita namakan Ketintang 1, jadi jangan khawatir Bapak Pimpinan LPMP, secara tertulis di laporan kita nggak akan menyebut lembaga, sepakatan dengan dan Satgas Repatriasi baik nasional maupun daerah, kita sebut Wisma Karantina Ketintang 1 untuk yang di Kemenak, kemudian nanti yang di LPMP kita nomenklaturnya kita bunyikan Wisma Karantina Ketintang 2. Jadi secara nasional nggak akan bunyi LPMP. Lanjut, Pak. Nah, ini salah satu gambaran PNI yang datang dari luar negeri. Jadi saat-saat sekarang ini yang pulang ke Indonesia sebelum regular flight berjalan itu kebanyakan adalah saudara-saudara kita pekerja migran, kalau dulu istilahnya PKI, yang datang dari luar negeri yang harus pulang. Terpaksa mau tidak mau karena kondisi banyak perusahaannya yang tutup, banyak lapangan pekerjaan yang sudah tidak membutuhkan pekerjaan karena aktivitasnya terganggu karena COVID, sehingga dia harus pulang. Bahkan banyak di antara mereka adalah sudah tertahan di detensi imigrasi di negara-negara tersebut, sehingga kadang-kadang pulang hanya menggunakan baju yang menempel di badan. Jadi sudah ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, 5 bulan di asrama detensi imigrasi di negara asal. Sehingga pelayanan terhadap WNI atau pekerja migran ini merupakan misi kemanusiaan yang harus kita layani bersama, karena sama-sama orang Indonesia, saudara-saudara kita. Kemudian juga proses ini harus dijalankan dalam rangka melindungi rakyat Indonesia dari penularan COVID. Negara harus hadir dalam hal ini. Representasi negara tentu saja adalah aparatur sipil negara beserta seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara. Keberadaan LPMP, Kemenak yang mempunyai tempat istirahat, tempat transit menjadi tanggung jawab bersama kita dalam mensukseskan misi kemanusiaan tersebut. Lanjut, Bapak. Nah, ini organisasi dari Satgas Repatriasi Daerah. Jadi dipimpin oleh Pak Danrem dengan dikomandoi oleh Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu. Kemudian ada beberapa sub-satgas yang di bandara, yang penerimaan di bandara di bawah pimpinan dan Lamdal, kemudian yang di asrama tergantung wilayahnya ikut komandan bagaimana. Kami sebagai kelompok medis berposisi di bandara maupun di asrama karantina. Jadi tenaga medisnya sama, sehingga kita dalam satu komando dalam dan Satgas Repatriasi. LPMP karena tempatnya di Layungan, berada di bawah koordinasi Hemdim 0832 Surabaya Selatan serta jajarannya. Lanjut, Bapak. Nah, ini foto-foto aktivitas dari pelaksanaan kita yang sudah berjalan di karantina 1. Yang sebelah kiri itu adalah penerimaan, jadi pencocokan data yang sudah didata teman-teman di bandara, berapa orang yang tidak memenuhi syarat, kemudian dikirim ke lembaga, ke Wisma Karantina. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan bahwa prosesnya dihandle oleh Satgas, jadi sudah ada mobil khusus yang membawa mereka dari bandara ke Wisma Karantina. Kemudian di karantina dilakukan pemeriksaan swab, itu yang dilakukan di gambar sebelah kanannya itu. Kemudian setelah itu dia akan dikasih kamar dan kemudian masuk ke kamar. Daftar hadir. Ya. Mana daftar hadir?
Lanjut, Bapak. Ini. Nah, ini kira-kira gambaran alur yang akan dilaksanakan di Wisma Karantina, baik nanti di karantina 1 atau karantina 2. Penumpang dari bandara nanti setelah turun maka akan melalui proses desinfeksi. Desinfeksi itu proses untuk penyemprotan desinfektan kepada penumpang. Kemudian mereka disuruh cuci tangan dulu di depan, kemudian setelah cuci tangan pakai sabun, kemudian didesinfeksi, kemudian setelah itu di barang bawaannya juga, jadi bukan hanya orangnya, kemudian barang bawaannya. Kemudian setelah petugas selesai mendesinfeksi penumpang, kemudian mobil yang dipakai untuk ngangkut itu juga didesinfeksi supaya dia bisa bersih dari virus dan besok bisa dipakai lagi. Kemudian setelah proses desinfeksi selesai, maka diterima di ruang penerimaan. Di situ akan disampaikan tata tertib tentang wisma karantina, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, kenapa mereka harus datang di sini. Nah, itu disampaikan di situ. Kemudian diverifikasi data penumpangnya, paspornya, dan data-data yang di bandara yang telah dilakukan teman-teman. Kemudian dibagi tempat kamarnya. Jadi dibedakan menurut jenis kelamin dan status penumpang tersebut. Hijau dan kuning ini maksudnya dia punya riwayat sakit apa. Kalau dia punya riwayat sakit, maka dia ditempatkan di tempat yang akses dengan kliniknya dekat. Kira-kira seperti itu. Kemudian penumpang tersebut menuju lokasi pengambilan swab. Setelah proses pengambilan swab selesai, kemudian check-in, ngambil kunci, dan masuk ke kamar. Kira-kira seperti itu. Kemudian ke lokasi swab, setelah swab selesai ke kunci kamar, setelah dibagikan maka mereka akan menerima snack, makan, minum, dan peralatan mandi. Jadi seperti orang mau nginap di hotel untuk kegiatan mereka bersih-bersih diri selama di Wisma Karantina. Lanjut. Nah, ini yang tata tertib yang kita sampaikan ke mereka, yang saya kasih warna merah-merah ini mudah-mudahan memberi keyakinan kepada teman-teman di LPMP bahwa mereka bukan tamu biasa, tetapi mereka adalah tamu dengan banyak pembatasan. Karena statusnya belum diketahui dan harus menunggu status itu dari hasil lab yang bisa berlangsung 2 atau 3 hari, maka dia menjadi orang yang sedikit tidak merdeka dalam rangka pencegahan penularan. Jadi yang pertama adalah dia harus tetap berada di dalam kamar selama masa karantina. Dia nggak boleh ngobrol di lobi sama temannya, nggak boleh karena kita belum tahu statusnya. Kemudian dia tidak diperbolehkan turun naik ke lantai lain. Kalau keluar kamar saja nggak boleh, apalagi naik turun ke lantai lain. Kemudian dia dilarang menerima tamu dan keluar pagar. Jadi kalau dia sudah dipagari dengan seng, maka keluar kamar nggak boleh, naik ke lantai atas ke lantai lain nggak boleh, keluar kamar sudah nggak boleh. Jadi dia masih syukur kalau di LPMP saya lihat ada fasilitas TV di kamar masing-masing sehingga mereka mungkin agak tidak terlalu jenuh. Kemudian PHBS dan protokol kesehatan tetap dihimbau untuk dilaksanakan. Kemudian yang terakhir nanti pada saat sudah dinyatakan negatif, maka yang bersangkutan akan menerima surat keterangan kesehatan dan rekomendasi perjalanan. Kira-kira seperti itu. Dengan tata tertib ini saya harapkan teman-teman di LPMP bisa menang, bisa ikut berkontribusi dalam bersama melawan COVID-19. Demikian, terima kasih Pak Moderator, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan. Monggo kalau ada sesuatu yang harus didiskusikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. atas penjelasan kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan pada narasumber kita. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa menambahkan tangan.
untuk menanyakan terkait mekanisme dan seterusnya tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Raffi, mungkin ada yang belum jelas atau yang masih perlu ditanyakan, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Monggo. Saya raise hand, Mas. Oh, iya, Budia. Silakan, Budia. Nggak kelihatan. Silakan. Kelihatan loh. Terima kasih, Mas. Saya mau bertanya, karena ini kan kaitannya kita saja disuruh pakai masker, menjaga jarak dengan teman, kan gitu ya. Karena katanya maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Nah, dalam arti kata karantina itu memang masih ada makna plus, makna tambahan. Orang kalau sudah ada kata-kata karantina, itu pasti ada sesuatu. Dan tadi sudah dikatakan kepada orang, teman seruangan saja, kita perlu menjaga jarak, dalam arti mencurigai, jangan-jangan kita atau dia yang sebenarnya membawa. Kan itu memang perlu kita itu. Nah, apalagi sekarang orang dari luar yang tidak kita kenal, yang tidak punya surat sebagai bukti dia tidak membawa penyakit itu, wabah itu, berarti kan kita betul-betul, mohon maaf, boleh dikatakan kita selalu harus punya sifat suudzon. Ya, karena pada teman seruangan aja kita bisa berprasangka jangan-jangan dia atau saya yang punya, yang membawa itu. Nah, sekarang kalau pada orang yang dikarantina, oke lah misalnya yang datang 1 atau 2 datang, itu ketika dia lewat atau apa meskipun sudah ditutup dengan seng, kita kan masih punya perasaan tanda petik ya Pak, curiga. Curiganya khawatir, apalagi kondisi kami, para pegawai di LPMP ini kan bermacam-macam. Ada yang sudah menjelang pensiun dan mempunyai riwayat penyakit. Tapi kami sebagai ASN punya kewajiban paling tidak harus datang ke kantor untuk piket. Nah, bagaimana caranya supaya kami, karena merasa aman itu penting dalam bekerja. Bagaimana caranya supaya kami ini juga merasa aman, tidak terlalu mencurigai, karena kita terapkan, meskipun sudah ditutup seperti itu, apakah bisa dipastikan dengan tata tertib yang sudah Bapak warnai merah itu yang harus dilihat, dan warna hitam itu apakah bisa dipastikan mereka nanti betul-betul tidak keluar ketika jangan-jangan ingin tahu ini lembaga apa, ingin lihat-lihat gitu. Bagaimana caranya Pak untuk memberikan rasa aman kepada kami supaya kami ini betul-betul bisa bekerja dengan aman, dengan nyaman. Gitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Dia. Langsung saja Pak Dr. Raffi menjawab. Atur nuwun Bu Dia. Jadi ini perasaan yang normal bagi semua orang. Kalau saya boleh tanya Bu Dia masih pergi ke pasar? Bu Dia masih pergi ke kantor? Bu Dia masih beli sesuatu di toko. Jadi sebenarnya relatif jaga jarak yang dimaksud di sini itu adalah tidak sampai berkilometer-kilometer Ibu. Jadi jadi jaga jarak itu ada yang bilang 1 meter, ada yang bilang 1,5 meter, ada yang bilang 2 meter. Intinya adalah kalau ada orang yang bersin, itu percikannya nggak sampai menyebar ke kita. Dan yang kedua, penggunaan masker ini sebenarnya kalau kita lihat adalah salah satu tindakan karantina juga Ibu.
Jadi kita sebenarnya mengkarantina diri kita sendiri dengan menggunakan masker. Ya. Kemudian orang lain juga memakai masker sehingga semua orang yang dalam posisi menggunakan masker itu dalam posisi karantina sebenarnya. Dari penelitian bisa disampaikan bahwa kalau 2 orang memakai masker, yang satu misalnya kita anggap sebagai yang menulari, kemudian yang satu yang potensi tertular, maka persentase penularan adalah turun menjadi 2% apabila dibandingkan dengan dua-duanya tidak menggunakan masker. Jadi ini sangat signifikan penggunaan masker. Kemudian terkait ke tempat karantina, aturan tata tertib itu tentu saja akan menjadi ompong kalau tidak ada istilahnya lembaga yang mengawasi atau person yang mengawasi. Maka di sini teman-teman kami, teman-teman kesehatan juga akan selalu memberikan himbauan-himbauan. Makanya di saat penggunaan pertama itu tata tertib itu kita bacakan. Kemudian yang kedua di tempat yang sudah terjadi itu di bintang 1, himbauan itu kita announce sehari 3 kali. Kemudian karena virusnya sebenarnya dia nggak akan bisa hidup kalau dia tidak ada di inangnya. Nah, inangnya ini manusia. Sehingga apabila pergerakan pembatasan terhadap manusia itu kita lakukan, baik dengan pembatasan orang atau penggunaan masker atau pemasangan seng, maka insya Allah proses-proses penularan yang terjadi bisa kita cegah. Kira-kira seperti itu Bu Diah logikanya. Semuanya ikhtiar. Ya. Semuanya ikhtiar, mudah-mudahan dengan ikhtiar yang penuh, dengan penegakan disiplin tata tertib, sesuatu yang buruk tidak terjadi. Demikian kira-kira. Terima kasih Pak Dr. Rafi. Bu Diah jelas ya? Ya. Selanjutnya Pak Budi Tricahyono sudah izin tanya, silakan Pak Budi. Terima kasih Mas Aan selaku moderator. Ini pertanyaan saya tujukan ke Bapak Dr. Rogi Ud. Maaf Bapak, kami pegawai LPMP Jawa Timur. Ini Bapak, kami membutuhkan informasi bahwa kegiatan untuk apa? Dilakukan secara penuh 24 jam karena
supaya kami bisa menjaga diri untuk kami dan keluarga kami di rumah. Karena apa? Kami tahu kalau WNI itu adalah bukan warga LPMP, tetapi kami tidak bisa menghalangi warga LPMP yang berjalan-jalan di lingkungan kami. Sehingga ketika kami bertemu dengan teman-teman, istilahnya saling sapa, itu kan otomatis ngobrol. Sehingga nantinya kami tidak tahu apakah kami yang terkontaminasi ataukah teman yang terkontaminasi. Seperti yang dikatakan jadi forum kita kali ini. Kayaknya enggak. Enggak, dokter. Iya, kita kelupaan melibatkan mereka. Iya. Jadi kami informasikan saja Pak Budi bahwa kenapa penanganan COVID ini dilakukan terpadu. Ya, salah satunya adalah seperti yang Bapak khawatirkan. Orang Indonesia, ya mohon maaf ini bukan soal mendiskreditkan orang Indonesia. Kadang-kadang memang butuh sosok berbaju loreng untuk mentaati tata tertib, untuk mentaati disiplin. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan impres kalau nggak salah nomor 6 atau nomor berapa terkait penegakan disiplin penggunaan pelaksanaan prosedur kesehatan. Prosedur protokol kesehatan itu memberikan amanah kepada TNI dan Polri untuk menegakkan aturan tersebut. Nah, itu menjadi salah satu dasar juga kenapa prosedur kesehatan atau repatriasi ini melibatkan unsur-unsur TNI. Jadi kalau di karantina 1 itu komandan lapangannya Pak Ben Ramil itu sudah menugaskan 5 atau 7 orang dari anggota Dan Ramil dan BKO dari satuan yang lain untuk 24 jam nginap di asrama. 24 jam nginap di asrama. Jadi mereka mendapatkan kamar tersendiri untuk istirahat dengan sistem shift. Kemudian kemarin kita sudah bicara juga dengan Pak Imam dari LPMP terkait koordinasi pelaksanaan pengamanan tersebut dan sudah digambarkan kira-kira nanti tentara atau teman-teman TNI yang bertugas itu akan ditempatkan di ruangan mana untuk istirahat. Jadi intinya untuk penegakan disiplin 24 jam, Pak. Kalau dari kami sisi pelayanan kesehatan dan himbauan, kemudian dari teman-teman TNI lebih ke arah penegakan disiplin tata tertib. Kira-kira seperti itu, Bapak. Mudah-mudahan dengan penanganan terpadu melibatkan unsur-unsur TNI, prosedur kesehatan, protokol kesehatan yang berjalan dalam prosedur kepulangan warga negara Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Demikian Pak Budi. Ya, matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih. Di penjelasannya, jadi ada yang petugas khusus dari TNI yang akan menjaga keamanan proses. Iya. Dan petugas tersebut nanti secara berkala kita juga akan lakukan swab. Iya, jadi teman-teman pelayanan atau teman-teman yang bertugas di Wisma Karantina, karena kita menyadari bahwa beliau-beliau adalah kontak erat dengan orang yang kita suhudoni. Maka secara berkala dia juga akan kita fasilitasi untuk pemeriksaan swab sehingga dia bisa yakin kondisi kesehatannya. Demikian. Terima kasih Pak Rofi. Sudah cukup Bapak Ibu ya untuk hal-hal terkait teknis. Pak Rustam mungkin ada sesuatu yang disampaikan? Pak Agung tanya itu. Pak Agung bertanya, Pak Joni. Pertanyaan dan Pak Agung dan Pak Joni, Pak. Pak Joni. Pak Joni dulu, silakan. Pak Joni, monggo Pak Joni.
Terima kasih Mas Aan. Untuk Pak Dr. Rofi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi untuk Bapak sebagai petugas yang dengan sabar untuk betul-betul mengawal kegiatan karantina ini. Langsung saja Pak, saya adalah ASN Widya Iswara yang kebetulan mendapat piket 2 kali dan gedung atau ruangan kami itu di sebelah pintu masuk itu Pak. Jadi kalau pintu masuk yang darurat itu sebelah selatan, gedung B lantai 1 itu adalah ruangan untuk Widya Iswara. Dan di situ biasanya kami teman-teman Widya Iswara berada untuk piket. Pertanyaan saya, apakah kami aman untuk ada di situ? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga sering berjamaah untuk sholat duhur maupun sholat asar. Ya. Padahal untuk akses dari gedung D, tempat beliau-beliau di karantina, ada akses juga ke arah musola itu ya. Apakah sudah aman juga bagi kami untuk aktivitas di musola di LPMB Jawa Timur? Saya kira itu aja Pak Rofi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Joni. Mohon izin Pak Rofi, sebelum dijawab pertanyaan Pak Joni itu ada satu lagi Pak, ditambah dari Pak Agung. Silakan Pak Agung untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak An. Mohon izin Pak Rustam dan Pak Rizky untuk bertanya ke Pak Dokter. Silakan Pak Agung. Iya, makasih Pak. Mohon izin Pak Dokter, menanggapi tadi Pak Budi yang untuk penjagaan 24 jam itu, tadi informasi Pak Dokter kan ada dari Koramil yang akan menempatkan anggotanya di tempat kami untuk berjaga selama 24 jam. Nah, otomatis kan mereka akan berada di dalam gedung itu bersama dengan tamu-tamu kita gitu Pak. Nah, nanti apakah para personil yang menjaga tersebut itu menggunakan APD atau hanya masker saja Pak gitu, karena setelah mereka berjaga mereka akan pulang dan pulang akan melewati kami yang ada di luar pagar seng tersebut gitu. Nah, jadi kira-kira untuk penjaga di sana apakah menggunakan APD lengkap atau hanya menggunakan masker saja Pak, karena kita tahu mereka kan nggak mungkin seluruh setiap hari di situ, pasti akan pulang bergantian dan mereka akan pulang ke keluarganya dan pulang pun akan bertemu dengan kita gitu Pak selaku pegawai yang bekerja di sini. Nah, mohon penjelasannya Pak Dokter. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agung. Monggo Pak Dr. Rofi, pertanyaan yang dari Pak Joni ada 2 terkait keamanan ketika lokasinya berdekatan dan akses ke masjid apakah aman, dan yang berikutnya dari Pak Agung terkait petugas keamanan apakah menggunakan APD lengkap, karena ketika selesai bertugas akan pulang melalui teman-teman kita juga. Nah, ini bagaimana penjelasannya Pak Dokter? Silakan. Iya, terima kasih Pak Joni, Pak Agung atas atensinya. Saya pikir ini juga mewakili kita semua kalau kita pas kantor itu apakah kantor kita aman atau tidak. Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran terkait protokol kesehatan di perkantoran. Kalau saya pikir LPMB juga sudah menerapkan hal tersebut, mulai dari pintu masuk sampai ruang kerja. Kapan dilakukan pemeriksaan suhu, apakah ada hand sanitizer yang tersedia, kemudian pembersihan desinfeksi ruangan itu dilakukan berkala, kemudian ada pencatatan tentang status kesehatan pegawai dan lain-lain. Saya pikir LPMB juga sudah melaksanakan hal itu. Kedisiplinan kita dalam pelaksanaan protokol kesehatan di perkantoran itu tentu saja membuat percaya diri kita. Kalau semakin disiplin dan semakin prosedur itu bisa terlaksana dan termonitor dan terawasi, ada unsur-unsur di lembaga tersebut atau kantor tersebut yang bisa memastikan prosedur itu berjalan, tentu itu akan menjadi sandaran kepercayaan kita dalam akses ruang tersebut. Kalau untuk akses ke masjid, tadi disampaikan bahwa, dan saya lihat pemasangan pagar seng itu sudah menutup akses dari asrama tempat BNPB
yang di karantina itu untuk tidak bisa mengakses masjid karena memang tata tertibnya memang dia tidak boleh keluar kamar, sehingga aktivitas sholat pun aktivitas ibadah pun dilaksanakan, sehingga dengan pemenuhan tata tertib tersebut, disiplin tata tersebut, saya kira tidak akanlah virus itu keluar dari kamar, buka pintu sendiri, kemudian jalan ke musola. Saya kira seperti itu Bapak. Jadi insya Allah kita akan menjaga tata tertib itu berjalan, sehingga konfidensi teman-teman di LPMP untuk bekerja di tempat kerjanya bisa bekerja dengan baik. Saya sebenarnya apresiasi banget terhadap teman-teman di LPMP yang begitu peduli dengan prosedur yang akan kita lakukan di Kemenak. Informasi tentang ini kita sampaikan tidak sampai ke seluruh staf seperti di LPMP lakukan, kita untuk menyampaikan ke person yang ada di Kemenak, kemudian mereka akan mendistribusikan informasi itu ke bawah. Saya kira itu ini menjadi atensi yang baik sehingga semua orang bisa berpartisipasi dan semua orang bisa lego. Nah, itu. Demikian Pak Joni kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait pertanyaan dari Pak Agung, teman-teman TNI yang bertugas itu kalau nggak salah disiapkan tempat di depan ya, di samping parkiran depan itu, kalau nggak salah di situ. Dan mereka pada saat tidak kontak terlalu dekat dengan WNI, maka yang dipakai adalah seperti standar masker, sarung tangan, kalau diperlukan face shield. Tapi kalau dia kontak dekat, nanti misalnya pada saat melakukan pelaksanaan swab, tadi saya sampaikan bahwa salah satu penularan yang memungkinkan itu pada saat orang di swab. Pada saat orang di swab itu kan membuka maskernya, kemudian dimasukkan alat untuk mengambil sampel dari hidung dan mulut. Sebenarnya yang paling berisiko adalah proses itu. Nah, pada saat proses itu teman-teman memakai hazmat tool, pakai putih-putih itu, kemudian sebelum dan sesudah melakukan tindakan itu dilakukan desinfeksi. Jadi insya Allah proses pelaksanaannya bisa juga dengan prosedur protokol kesehatan pada saat pengambilan swab. Baru teman-teman TNI itu kalau mau misalnya patroli ke dalam asrama, maka itu akan dilengkapi dengan mungkin ya nggak sampai pakai hazmat, tetapi maskernya kita pastikan adalah masker wajah, kemudian face shield dipakai atau kacamata dipakai, kemudian memakai topi dan kemudian sarung tangan. Dan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dia harus bertangan. Kira-kira seperti itu. Kalau dia proses pulang ke rumahnya itu sama dengan proses pulang dari kantor. Jadi seperti itu, asalkan prosedur. Bahkan kalau nggak salah Bu Risma mengeluarkan surat edaran untuk ganti baju di kantor ya. Iya, saya sempat melihat di media sosial ada edaran dari Wali Kota kalau petugas karyawan staf Wali Kota Surabaya dihimbau untuk berganti baju di kantor. Jadi berangkat dari rumah ganti baju kerja, pulang kerja baju kerjanya ditaruh, kemudian pulang pakai baju ganti sehingga yang di kantor terhindar dari penularan selama berangkat dari rumah sampai ke kantor, yang di rumah terhindar dari penularan pada saat kantor yang melalui media baju. Kira-kira seperti itu. Kalau itu dirasa perlu dilaksanakan di LPMP, monggo saja. Karena kalau di tenaga kesehatan itu sudah dilakukan, terutama teman-teman yang bekerja di klinik ya, teman-teman yang handle langsung dengan pasien, maka kita menyampaikan untuk perlunya ganti baju pada saat mau kerja dan pada saat mau turun. Demikian Pak Agung kira-kira. Ya Pak Agung ya, jelas. Terima kasih Pak Dokter. Pak Dokter, ini ada satu pertanyaan di kolom chat dari Cakri. Itu pertanyaannya begini Pak, para WNI atau TKI apakah ada akses ke koperasi LPMP? Jangan ada. Ya.
Ya, itu nggak bisa kemana-mana karena semua sudah tertutup pagar seng ya Bapak ya. Mereka terisolir di asrama D dan tempat parkir aja, nggak bisa melewati pagar yang sudah disiapkan oleh kantor. Cukup Bapak Ibu ya, jadi sudah jelas semua terkait penjelasan dari Dr. Rofi, mulai dari presentasi yang disampaikan. Mohon maaf Mas Aan. Ibu Dia. Iya, saya tambah lagi, ada yang belum tertutup seng Mas Aan. Contoh, di ruangan kami, Widya Iswara, itu kan pintu masuk mereka. Itu nggak ada seng untuk jendela atau toilet yang di gedung B. Itu tidak ada seng. Karena toilet kan ada tempat terbuka sebenarnya di atas itu. Jadi mohon nanti mungkin dipikirkan untuk kami, para Widya Iswara yang harus tinggal di gedung B, apakah kami diungsikan ke gedung mana begitu, kalau perlu, supaya kami bisa piket, kalau memang wajib piket, dan kalau bisa dipikirkan piketnya mungkin ya tidak, supaya tidak berbanyak-banyak orang, atau piket kami juga duduk dan melaksanakan kegiatan juga sama lewat Zoom juga gitu. Kami tetap aktivitas kerja, tapi mohon nanti ini lewat kegiatan ini pada Pak Kepala LPMP yang baru, termasuk Pak Kasubag, ini dipikirkan kami dikemanakan supaya kami ini kadang juga ingin masak air, merebus sesuatu begitu di ruangan yang di situ lewat jalan lalu lintasnya itu bisa saja nengok-nengok kami, mungkin say hello atau apa-apa, senyum atau apa begitu. Mohon maaf, mohon kami diletakkan di mana. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin nanti bisa dijelaskan atau ditambahkan lagi oleh Bapak Kasubag ya terkait mekanisme di gedung B ini ya. Ya Pak Dr. Rofi, terima kasih untuk paparan serta informasi yang sangat penting buat kita, di mana saat ini kita mau nggak mau harus siap ditempati atau menerima tamu-tamu walaupun ada pembatasan, tapi mereka adalah keluarga, saudara kita semua. Jadi tetap kita antisipasi juga seperti tadi langkah-langkah, hal-hal apa yang harus kita perhatikan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Rofi. Ya, cukup Bapak Ibu ya, sudah nggak ada lagi yang perlu ditanyakan terkait apa yang disampaikan Bu Dian, nanti akan ditindaklanjuti oleh pimpinan kita dengan unsur-unsur terkait. Ya, ada tambahan mungkin dari Pak Rustam atau Pak Rizky? Saya Mas Silakan Aan. Pak Rizky. Terima kasih Mas Aan. Memang kita semua patut khawatir. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, akses dari asrama D ke gedung perkantoran maupun sebaliknya itu semua tidak bisa kita tidak bisa ke sana, penghuni yang ada di asrama D juga tidak bisa ke kita. Kemudian mengenai ruang Widya Iswara berada di depan, itu penjagaannya ada di depan gedung lapangan tenis, sehingga warga yang tinggal atau yang sedang dikarantina di asrama D, tata tertibnya tadi sudah jelas, tidak boleh meninggalkan kamar, tidak boleh naik dan tidak boleh keluar gedung, sehingga tidak ada kemungkinan warga yang tinggal di asrama D ini untuk jalan-jalan ke depan, karena sebelum ke depan sudah dicegat oleh petugas dari Korem 087 Baskara Jaya. Dan itu masing-masing setiap hari ketika ada warga yang tinggal di asrama kita itu dijaga minimal 7-8 orang. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian. Dan ketika datang dari bandara, yang bersangkutan dievakuasi melalui kendaraan tertutup, yaitu melalui pintu selatan menggunakan elop atau HIS, langsung diturunkan di depan asrama D dalam kondisi kaca dan lain sebagainya tertutup. Nah, setelah berada di sana,
tidak boleh lagi ke depan untuk melaksanakan sekadar jalan-jalan dan lain sebagainya. Mereka nanti akan dijaga oleh petugas KKP maupun dari TNI, sehingga ruang lingkup geraknya itu hanya berada di asrama. Paling mungkin kalau olahraga ya di depan asrama itu kalau ada kegiatan olahraga. Sehingga tidak mungkin juga ke musola sudah ditutup, ke gedung perkantoran juga ditutup, ke koperasi pun ditutup. Sehingga akses kita pun, teman-teman yang nginap di gedung H mau ke sana pun juga tidak bisa karena sudah ditutup rapat. Untuk bisa ke gedung perkantoran, mereka harus melintasi langsung ke gedung B. Melalui gedung B lantai 0 dibuatkan jembatan oleh Pak RT, sehingga tidak ada kemungkinan saling masuk. Baik kita yang dari LPMP masuk ke ruang sana tidak bisa, sebaliknya juga termasuk petugasnya. Termasuk petugas dari KKP maupun TNI. Ketika beliau bertugas selesai misalkan pulang, langsung keluar lewat gedung selatan tanpa melalui gedung perkantoran. Itu mungkin dari saya, Mas Aan. Terima kasih Pak Rizky penjelasannya. Ini mungkin dalam pertemuan-pertemuan ini closing statement-nya ya jelas, Bapak Ibu nggak usah khawatir, Budiah yang lewat itu tertutup, Budiah nggak bisa ngintip ya, jadi aman. Baik Bapak Ibu, kita rasa sudah cukup sosialisasi ini. Kita siap menerima tamu tersebut. Terima kasih kepada Pak Dr. Rofi bersama tim yang akan melaksanakan tugas negara ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu warga LPMP Jawa Timur yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Harapan kita semua bahwa kita beserta keluarga tetap sehat selalu dan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Ya mungkin demikian Bapak Ibu sosialisasi kegiatan kita pada sore hari ini. Harapan kami kita tetap bisa melaksanakan tugas sehari-hari walaupun ada kegiatan di sebelah. Semoga kegiatan itu tidak mengganggu aktivitas kerja kita. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rofi yang sudah menjadi narasumber, kepada Pak Dr. Rizky, Kepala LPMP Jawa Timur, Pak Rustam, beserta Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian sosialisasi kita, kami tutup. Bila kurang lebihnya kami mohon maaf atas kekurangan yang ada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.